Shalom, selamat sore. Iya, Sarah. Halo. Puji Tuhan ya, senang sekali kita kembali bertemu sore hari ini. Bapak, kami mau buka ibadah kami sore hari ini. Kami berharap teman-teman kami yang belum bergabung, segera bergabung dengan kami Tuhan. Biarlah sore hari ini bukan hanya sebuah rutinitas, tapi kami bisa mengambil hikmah, bisa belajar dari setiap kebenaran firman Tuhan dan juga sharing yang akan disampaikan oleh teman-teman kami dan juga hamba-Mu nanti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mau buka pertemuan kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Amin. Kami serahkan kepada Ibu Rosita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, yang kami sapa, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada siang hari ini. Ibu-ibu usin daripada berdatang Tuhan, kami boleh beribadah Bapa. Ini semua oleh karena kemurahan-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan juga bagi kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar lebih dalam lagi mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami supaya kami dapat hidup seturut dengan kehendak Bapa di surga. Biarlah kuasa Rohul Kudus-Mu yang memimpin penyampaian firman Tuhan pada siang hari ini sehingga sungguh-sungguh kami dapat mengerti, memahami bahkan lebih daripada itu Bapa. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa yang mulia, glory bagi-Mu ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Kedengaran suaranya? Kedengaran? Terdengar Bu. Oh, kedengaran nih suaranya. Kedengaran Bu, jelas Bu, jelas. Jelas ya. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun pembacaan firman Tuhan, pembelajaran firman Tuhan kepada kita pada siang hari ini, kita ambil dari Mazmur 73. Dari Mazmur 73, yaitu ini banyak dari 1 sampai dengan 28. Tapi nanti hal-hal yang berhubungan dengan apa yang kita pelajari, nanti itu saja yang kita baca. Yaitu ini Mazmur 73 adalah Mazmur Asaf. Mazmur Asaf. Asaf ini adalah keturunan Lewi, anak daripada Gersom, ya, menulis Mazmur ini. Teks aslinya dalam bahasa Ibrani, Allah Israel baik terhadap umatnya yang berhati murni. Baiklah Allah Israel terhadap yang berhati murni dan bersih. Itu yang teks aslinya di dalam bahasa Ibrani. Karena di sini ditulis sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Jadi teks aslinya ya begitu. Allah Israel baik terhadap umatnya yang berhati murni. Atau baiklah Allah Israel terhadap yang berhati murni dan bersih. Ya saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus. Jadi riwayat daripada pemazmur Asaf ini adalah seorang yang memimpin puji-pujian, melayani di hadapan tabut Tuhan setiap hari untuk memasyurkan Tuhan, menyanyikan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan, dan juga bahkan memimpin puji-pujian. Itulah Asaf ini. Dan juga orang yang selalu mempertahankan hati yang bersih. Itu ada ditulis nanti di ayat 13 ya. Seorang yang mempertahankan hatinya bersih, dan juga Asaf ini adalah seorang pelihat. Seorang pelihat ada bisa kita lihat nanti dibaca aja di rumah 2 Tawarikh 29 ayat 30. Asaf seorang pelihat. Juga seorang yang memimpin puji-pujian di 1 Tawarikh 16 ayat 37 dan 1 Tawarikh 16 ayat 4 dan 5. Itulah Asaf ini, saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus. Setiap hari melayani di hadapan tabut Tuhan untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan. Namun kenyataannya bahwa Asaf ini mempunyai banyak pergumulan di dalam kehidupannya. Mempunyai banyak pergumulan di dalam kehidupannya. Itu ada tertulis di dalam ayat 14.
Namun sepanjang diperhatikan ya ibu-ibu ya. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Padahal dia orang yang ya bisa dikatakan berarti orang yang takut Tuhan, melayani, seorang pelihat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dia katanya mempertahankan hati yang bersih. Di ayat 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Karena begitu beratnya pergumulan yang dihadapinya, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sementara kenyataan hidup pada orang fasik, dilihatnya orang fasik itu adalah orang yang tidak mau hidup di dalam kebenaran, orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Nanti supaya kita lihat bagaimana kehidupan orang fasik itu di Mazmur 50 ayat 16 dan 17. Coba kita lihat ya. Mazmur 60 ayat orang fasik itu yang bagaimana sih ya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Mazmur 50 Mazmur 50 ayat 16. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengenyampingkan firmanku. Jadi orang fasik ini rajin menyelidiki ketetapan-ketetapan Tuhan, ya, dan bahkan menyebut-nyebut ketetapan janjinya Tuhan. Padahal dia sebetulnya orang yang membenci teguran. Berarti pada dasarnya orang fasik ini adalah orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Jadi Asaf ini rasanya kok orang fasik begini ya. Mereka hidupnya kok tidak ada kesakitan pada mereka. Mereka sehat, gemuk badan mereka. Itu ada tertulis mulai dari ayat 4, mulai dari ayat 4, 5 dan 12. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ya, kemudian dikatakan lagi orang fasik itu bahwa sesungguhnya itulah orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Jadi Asaf ini melihat kok saya ini orang yang melayani Tuhan, ditabut Tuhan setiap hari, memimpin puji-pujian, terus kemudian juga saya mempertahankan hati yang bersih. Saya seolah-olah kok banyak sekali pergumulan saya di dalam hidup saya. Sepertinya saya itu kena tulah, sepertinya saya setiap hari saya di ayat 14. Sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Sementara orang fasik itu dikatakan tadi tidak ada kesakitan pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan dikatakan. Mereka menambahkan harta benda dan mereka senang selamanya. Itulah orang fasik, kenyataan hidup yang dilihat oleh Asaf. Akhirnya dia bilang bahwa sedikit lagi aku tergelincir. Artinya berarti sedikit lagi imanku itu menjadi goyah. Itu ada di ayat 2. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset. Nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Sampai Asaf berkata, katanya begini, sedikit lagi kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Artinya bahwa melihat mereka kok begitu mujur orang fasik. Sementara saya orang yang selalu mempertahankan hidup bersih, dikatakan melayani Tuhan, ditabut Tuhan setiap hari, kok hidup saya begini. Hampir katanya dia imannya runtuh, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun setelah kepingin tahu apa sebenarnya maksud Tuhan di balik semuanya, makanya dikatakan ayat 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahui hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Maksudnya bahwa Asaf ini lalu berdoa untuk bermaksud untuk mengetahui apa maksudnya Tuhan semuanya ini. Dikatakan lalu Asaf berdoa bermaksud untuk mengetahui semuanya itu ayat 17. Karena sesungguhnya jikalau aku mengatakan bahwa aku ini percuma ya,
hidup bersih, mempertahankan hidup bersih, seolah-olah aku cemburu kepada mereka. Namun jikalau hal itu kulakukan, aku artinya berarti orang yang berkhianat kepada Tuhan. Itulah akhirnya dirasakan oleh Asaf. Ya puji Tuhan, terus itu akhirnya Asaf berbalik. Dari tadinya rasa cemburu, melihat orang fasik, begitu tidak mengalami kesusahan, senang selamanya, tidak ada kesakitan pada mereka. Hampir aku terpeset, hampir katanya imanku runtuh. Namun terus dia menyadari bahwa sesungguhnya kalau aku berlaku demikian, kalau aku berkata-kata demikian, katanya aku berkhianat. Itu ada di ayat 15. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Lalu Asafnya berdoa, ingin mengetahui semuanya itu. Yaitu di ayat 17. Aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Artinya masuk ke dalam tempat kudus Allah, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Akhirnya waktu ketika Asaf berdoa, bersekutu dengan Tuhan, Tuhan memperlihatkan kepada Asaf di dalam doanya itu bahwa sesungguhnya orang fasik itu ditempatkan di tempat-tempat licin. Ayat 18 itu. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Begitulah orang fasik. Ketika Asaf masuk di dalam doa kepada Tuhan, ketika bersekutu dengan Tuhan, akhirnya Tuhan memperlihatkan bahwa sesungguhnya sekalipun orang fasik itu kelihatannya seperti tidak ada kesakitan, sehat dan gemuk mereka, menambah harta benda mereka, kemudian mereka senang selamanya, Tuhan meletakkan mereka di tempat-tempat tergelincir. Tuhan jatuhkan mereka sampai hancur. Nah, setelah dilihatnya waktu di dalam doa, bersekutu dengan Tuhan, bahwa sesungguhnya demikianlah orang fasik. Akhirnya Asaf sadar bahwa sesungguhnya aku ini mau hanya dekat dengan Tuhan saja, dikatakan. Beralih, berbalik ininya. Yang dari tadinya cemburu, percuma aku mempertahankan hatiku bersih. Akhirnya titik baliknya, berkatalah Asaf itu di dalam ayat 23 ya saudaraku, mulai dari ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku, tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Akhirnya dia mengambil suatu keputusan, saya mau dekat dengan Tuhan saja, katanya. Waktu Asaf dekat dengan Tuhan, maka Tuhan memegang tangannya, menuntun dia, mengangkat ke dalam kemuliaan. Itulah perkataan Asaf pada saat itu. Jadi berbalik, yang tadinya mula-mula, aduh kok orang fasik kok begini ya, sementara saya itu orang yang melayani di hadapan tabut Tuhan setiap hari, mengangkat puji-pujian, bahkan sebagai memimpin puji-pujian. Aku mempertahankan hatiku bersih. Kok seolah-olah aku itu kena tulak, sementara mereka orang fasik yang kita baca tadi, bahwa orang fasik itu orangnya yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Seolah-olah mereka itu kayaknya diberkati di dalam hal kesehatan mereka maupun harta mereka, mereka menambah-nambah harta mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, akhirnya Asaf mengambil keputusan, aku mau dekat dengan Tuhan. Aku mau dekat dengan Tuhan, berarti dekat dengan Tuhan, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup di dalam doa dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Itulah akhirnya keputusan yang diambilnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ayat terakhir dikatakan, akhirnya Asaf menyadari di ayat 25, ini sering sudah kita dengar ya, ayat ini ya. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Akhirnya
Asaf menyadari bahwa apa yang kucemburui dari mereka selama ini, yaitu tidak ada kesakitan pada mereka, sehat, mereka tubuh mereka sehat dan gemuk, mereka menambah kekayaan mereka, dan juga tidak mengalami kesusahan. Apa yang kucemburuin selama ini dari mereka, ternyata bukan itu segala-galanya. Makanya ayat yang terakhir dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Akhirnya bahwa apa yang kucemburuin dari mereka, ternyata bukan itu segala-galanya. Allah segala-galanya bagiku. Tuhanlah yang sungguh-sungguh kuperlukan, dikatakan oleh Asaf. Tuhanlah yang sungguh-sungguh sangat saya perlukan, yang sangat saya butuhkan, lebih dari semua apa yang kucemburuin tadi itu, katanya. Makanya itu dikatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi, dikatakan oleh pemazmur Asaf. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya sungguh-sungguh Asaf menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya tujuan hidupnya. Tuhanlah satu-satunya yang kubutuhkan di dalam hidupku. Apa yang kucemburuin dari mereka itu ternyata bukan itu segala-galanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, demikian juga dengan kita. Kita mungkin udah banyak beribadah, mengikuti ibadah melalui online, maupun kita bersekutu berdoa dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan ini artinya kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam doa, perenungan firman Tuhan, pujian maupun penyembahan, saudaraku. Tetapi kok rasanya persoalan hidupku kok nggak selesai-selesai. Mungkin itu hal kita rasakan juga. Kok saya itu rasanya setiap ibadah saya ikuti. Melayani juga mungkin yang melayani juga saya sudah melakukan dengan tulus hati. Saya tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Tapi kok rasanya persoalan hidupku kok nggak selesai-selesai ya. Kok begini terus ya. Sementara orang itu kita lihat mungkin di dekat rumah kita ataupun siapa saja kita lihat sepintas bahwa orang itu kayaknya dengar firman Tuhan juga nggak terlalu lapar-lapar banget, nggak haus, nggak begitu mau tahu dengan firman Tuhan, tidak rindu untuk beribadah, tidak rindu untuk memuji Tuhan, tidak rindu untuk berdoa. Tapi kayaknya orang itu kayaknya nggak ada masalah, senang-senang aja. Kayaknya begitu di dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Oleh sebab itu, diingatkan kepada kita pada siang hari ini, pergumulan berat apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, baik mengenai anak-anak, mengenai rumah tangga, mengenai ekonomi, atau apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap arahkan pandangan kita pada Tuhan. Aku mau dekat dengan Tuhan, aku mau melekat dengan Tuhan, itu saja mengambil keputusan kepada kita. Semua kita diizinkan Tuhan ada pergumulan tanpa kekecualian. Ya, terus ambil keputusan seperti tadi, contohnya aku mau dekat pada Tuhan. Dekat pada Tuhan itu artinya kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita hidup berdoa tanpa berkesinambungan, berdoa berkesinambungan, tidak henti-hentinya, jangan jemu-jemu. Kita berdoa bersekutu dengan Tuhan. Dan juga kita mendengar firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, itulah suatu alat bagi kita di dalam kita bersekutu dengan Tuhan. Pada saat kita berdoa kepada Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, jiwa kita disegarkan. Jiwa kita disegarkan dan kita mendapat kekuatan yang baru, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin semuanya kita sudah sadari, kita sudah rasakan pada saat kita bersekutu dengan Tuhan. Aduh, nikmatnya bukan main. Lebih daripada apapun yang kita miliki, lebih dari siapapun yang kita miliki, pasti kita semuanya sudah merasakan nikmat sekali benar-benar bersekutu dengan Tuhan itu. Lebih dari apapun, lebih dari siapapun yang kita miliki, baik suami, mau anak, menantu, cucu, lebih dari itu indahnya kita bersekutu dengan Tuhan.
Oh, pantas rupanya ayat ini ada puji-pujian indah pelangi tidak seindah dirimu. Kan ada ya, indah pelangi tidak seindah dirimu. Terang mentari ya, terang mentari tak seterang cahyamu. Ya, saudaraku. Dikatakan lagi bahwa keindahan dunia pudar oleh Tuhan. Tahu ya lagunya, indah pelangi tak seindah dirimu, terang mentari tak seterang cahyamu, kilau dunia lulu di hadapanmu, hanya kau Yesus, sungguh kau Yesus, permataku. Hanya kau Yesus, sungguh kau Yesus, harta abadi. Itu makanya kita menikmati, oh ternyata ini rupanya yang terindah. Lebih dari segala pergumulan apapun yang kami hadapi. Saudaraku yang kekasih oleh Kristus, semua kita punya pergumulan. Sama dengan kami juga. Jadi kalau kami ada pergumulan apa, suami saya kayaknya berpikir, aduh Pak, bodoh banget kamu. Yang penting Tuhan Yesus kita miliki. Saya terus bilang begitu. Yang penting Tuhan Yesus Kristus kita miliki. Karena pada saat kita memiliki Tuhan Yesus Kristus, ada sukacita, ada damai sejahtera. Pada saat kita mengalami pergumulan, ada suatu damai sejahtera dalam hidup kita. Makanya Tuhan Yesus rupanya mengatakan, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, damai sejahtera-Ku kutinggalkan padamu. Yohanes 14 ayat 27. Itulah damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, sehingga seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, kita merasakan damai sejahtera. Ya, kita merasakan damai sejahtera. Itulah keindahan Tuhan Yesus. Makanya rupanya dikatakan bahwa sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Artinya kalau kita bilang, sekalipun banyak pergumulan hidupku Tuhan, yang penting Engkau ku miliki, Engkau gunung batuku. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itulah tadi yang pertama dikatakan, hiduplah di dekatlah hidup dekat dengan Tuhan, dan kemudian hiduplah di dalam kebenaran. Sekalipun mungkin sulit kita mau hidup di dalam kebenaran. Misalnya ada orang yang menyakiti hati kita, ya, mengecewakan kita. Kita rasanya, aduh, kok orang itu memfitnah kita. Ya, itu rasanya sulit, saudaraku, untuk oh ya sudah saya mau mengampuni. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa tetap kita hidup di dalam kebenaran, sekalipun mungkin sulit untuk melakukannya. Tapi firman Tuhan menghendaki supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita taat, kita setia tetap melakukan kehendak Tuhan. Maka dikatakan tadi bahwa di dalam pergumulan seberat apapun, Tuhan memegang tangan kanan kita, menuntun kita, mengangkat ke dalam kemuliaannya yang kekal. Ya saudaraku. Kemudian yang ketiga dikatakan tetap kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Bukan berarti kita, oh yang penting Tuhan Yesus sudah saya miliki. Bukan. Tapi kita tetap berkarya. Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kalau mengenai masalah ekonomi, misalnya kita mengalami kesulitan ekonomi, terlebih dengan pandemi ini ya, kita mengalami kesulitan ekonomi. Bukan berarti yang penting saya berdoa, duduk diam di kaki Tuhan. Memang itu sungguh sangat bagus. Karena pada saat itu Tuhan akan menuntun kita, memegang tangan kita untuk memberikan jalan keluar terhadap pergumulan kita hadapi. Ya, nah, sehingga misalnya dituntun Tuhan untuk melakukan sesuatu, masalah ekonomi misalnya, untuk memenuhi kebutuhan kita, memenuhi kehidupan keluarga, ya dituntun Tuhan apa yang bisa harus kita lakukan. Itulah makanya tetaplah berkarya, bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan tanggung jawab kepada kita, baik seorang ibu rumah tangga, sebagai oma, sebagai mama, sebagai apapun kita tetap bertanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan kepada kita untuk merupakan jalan keluar terhadap segala pergumulan yang kita hadapi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita jangan jadi tinggal diam, yang penting sudah Tuhan Yesus milikku, nanti Tuhan juga akan menuntun. Ya, memang, amin. Tapi kita juga harus berkarya. Kita juga harus melakukan apa yang kita lakukan yang layak dan berkenan tentunya di hadapan Tuhan. Sebagai apapun profesi kita, harus kita
tetap bertanggung jawab untuk melakukannya. Jadi demikianlah firman Tuhan kepada kita siang hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jangan menjadi runtuh iman kita. Jangan menjadi kendor iman kita. Tetap teguh memegang Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah berkorban di kayu salib buat kita. Jadi kita tetap harus berpegang kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah sungguh-sungguh yang merupakan tujuan hidup kita. Tuhan Yesuslah sungguh-sungguh yang kuperlukan di dalam hidupku. Apapun yang kumiliki, siapapun yang kumiliki, tidak ada yang dapat menandingi kasih Yesus kepadaku dan aku juga kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat melebihi apapun, siapapun. Seperti sering diingatkan kepada kita, kita boleh tidak mempunyai apapun dan siapapun. Kan seringnya dikumandangkan kepada kita, kalau saya boleh kita nggak memiliki apapun atau siapapun, yang penting Tuhan Yesus aku miliki. Itulah satu-satunya Tuhan Rajaku yang memegang kendali atas segenap hidupku. Oleh karena itu dikatakan ayat terakhir tadi, aku sesungguhnya di ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Allah, pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kita suka dekat pada Allah, menaruh tempat perlindungan kita kepada Allah, artinya hanya berharap kepadanya, hanya mengandalkan Dia. Kita tidak dapat mengandalkan apapun. Cuma Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Raja kita yang berdaulat atas segenap kehidupan kita. Kepada Dialah kita hanya harus berharap, Tuhan dan Raja kita. Ya, demikianlah firman Tuhan kepada kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada siang hari ini Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, di dalam segala pergumulan apapun yang kami hadapi Tuhan, biarlah kami mau tetap dekat kepadamu, kami melekat kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhanlah satu-satunya tujuan hidup kami, Tuhanlah satu-satunya yang kami perlukan di dalam hidup kami. Sekalipun daging kami dan hati kami habis lenyap, tapi gunung batuku dan Allahku, gunung batu kami dan Allah kami tetaplah Engkau selama-lamanya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kuasa Rohul Kudus-Mu memeteraikan firman Tuhan yang hidup ini, perkataan yang hidup yang dan yang kekal, memeteraikan di dalam loh hati kami ya Bapa, dan juga Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan berkati semua. Amin. Berkati. Eli, makasih buat pelayanannya. Eli, terima kasih. Mas Dan. Dan ibu semua dan Bapak juga. Saya Bu Marbun. Saya Ketemu di musim selanjutnya. Kehadiran ibu-ibu semua membawa sukacita buat kita. sukacita ya.